Hai, perkenalkan nama saya Kim. Saya akan bercerita tentang horor. Buat kalian yang suka horor, kalian bisa duduk santai dan stay di channel ini. Kisah kali ini dialami oleh Jajang, nama samaran. Ia mengalami dua kisah yang akan saya ceritakan. Jajang adalah remaja yang baru saja lulus sekolah menengah ke atas. Ia baru saja putus dari kekasihnya yang sangat ia cintai. Suatu hari Jajang pun berencana untuk menemui sahabatnya yang sekarang rumahnya cukup jauh dari kediamannya dengan niat healing, menghilangkan rasa sakit karena berpisah dari kekasihnya. Dan, saya nginep di rumah kamu boleh? 1 bulan aja deh. Jajang menelepon sahabatnya. Lalu karena sahabatnya yaitu Dadan menyetujui permintaan Jajang, maka keesokan harinya Jajang pun berangkat menuju rumah Dadan. Kemudian Jajang pun tiba di rumah Dadan. Ia disambut baik oleh keluarga Dadan. Rumah Dadan adalah rumah panggung kayu yang pijakannya pun terbuat dari papan, sehingga suara langkah akan terdengar dengan jelas, terutama jika seseorang berlari. Ya, memang hampir semua bangunan di desa tempat kediaman Dadan memiliki bangunan yang sama. Keluarga Dadan begitu ramah sehingga Jajang selalu nyaman jika menginap di rumah Dadan. Seperti yang sering Jajang lakukan ketika mereka masih sekolah, sesekali menginap di rumah Dadan. Di belakang rumah Dadan ada sungai besar yang diapit oleh persawahan. Kita juga bisa mendengar dengan jelas suara aliran air sungai tersebut, terutama pada malam hari. Lingkungannya memang masih tergolong asri. Di tiap pinggir jalan menuju pemukiman dipenuhi pohon-pohon dan kebun. Menambah healing yang dilakukan oleh Jajang lebih baik. Hari-hari pun Jajang lalui di rumah keluarga Dadan hingga masuk hari ke-28. Seperti hari-hari yang sudah berlalu, setiap sore Jajang dan Dadan selalu menongkrong di pinggir sungai dan duduk di antara batu-batu besar. Kadang mereka bermain gitar atau sekedar berbincang di tempat itu. Di seberang sungai terdapat desa tetangga. Kita bisa melihat pepohonan, lalu persawahan, sekaligus pemukiman desa itu. Namun sore itu tak seperti biasanya. Di persawahan desa tetangga sangat ramai. Mereka berdua mendengar suara pentungan dan teriakan orang-orang seperti memanggil nama. Namun nama itu tidak bisa didengar dengan jelas oleh Jajang dan Dadan karena tertutup oleh suara pentungan itu dan aliran air sungai yang deras. Malamnya Dadan tidur lebih dulu. "Jang, saya tidur duluan ya, ngantuk banget nih." "Oke bro, saya masih mau main gitar," balas Jajang. Setelah cukup lama Jajang bermain gitar, akhirnya Jajang memutuskan untuk tidur karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam setengah 12 malam. Jajang sempat terlelap, namun entah jam berapa, di kamar tempat mereka tidur, Jajang disadarkan oleh suara pijakan orang berlari-lari lalu melompat. Belum sempat benar-benar membuka matanya, di sudut kamar, Jajang melihat sosok anak kecil tanpa busana. Seluruh tubuhnya hitam layaknya arang, berlari lantas melompat, berlari-lari lalu melompat, selayaknya anak kecil yang sedang bermain pada umumnya. Saat itu Jajang menghiraukannya dan mencoba untuk kembali tidur. Hanya beberapa saat Jajang menghiraukan suara itu, tiba-tiba saja suasana menjadi hening, sepi sekali seperti malam-malam biasanya. Tentu saja Jajang dibuat penasaran dan berniat untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika membuka matanya, ia dikejutkan dengan sosok makhluk itu. Wajah hitamnya berada tepat di hadapan wajah Jajang, sehingga membuat Jajang seketika tidak sadarkan diri. Pagi pun tiba. Ketika Jajang terbangun, seperti biasa, di pinggir kasur, ia sudah disuguhi makanan untuk sarapan. Ada Dadan sedang bersender di dinding sambil menyantap makanan. Jajang masih teringat sosok makhluk tadi malam. Anak kecil tanpa busana yang seluruh tubuhnya hitam legam termasuk wajahnya.
Matanya putih, kepalanya botak, dan memiliki taring seperti taring kucing. Dan waktu malam ada hantu anjir. Kamu kok bisa-bisanya tidur nyenyak padahal dia lari-lari terus lompat di kamar ini. Jajang mengejutkan Dadan yang sedang menyantap makanan karena bicara secara tiba-tiba. Hantu dari mana? Kamu mimpi kali. Dadan tidak percaya. Namun tiba-tiba saja di luar ramai dan terdengar orang sedang berbicara. Kemarin orang-orang desa tetangga sebelah cari-cari tuyul. Katanya tuyulnya hilang. Lalu dengan puas Jajang berkata, kata saya juga apa? Mimpi dari mana? Orang saya sadar dan bertetapan dengan si tuyul jelek itu. Jajang merasa menang lalu menyantap makanan yang ada di hadapannya. Dadan terlihat percaya. Kita langsung menuju kisah Jajang yang selanjutnya. Sama-sama menginap, namun ini ketika Jajang masih SMA. Kan kalau tadi Jajang pas udah lulus SMA, kalau ini waktu dia masih SMA. Harusnya yang tadi dulu ya. Bener, harusnya yang ini dulu maksudnya. Tapi nggak apa-apalah. Kisah ini masih bersama sahabatnya Jajang. Tapi bukan Dadan, melainkan Dayat. Mereka semua memang bersahabat. Selain sering menginap di rumah Dadan, Jajang juga suka menginap di rumah Dayat. Malam itu setelah pulang dari studio musik, Jajang berencana untuk menginap saja di rumah Dayat. Dayat mabuk parah, sementara Jajang sendiri tidak suka minum minuman keras. Hingga sampai di ruangan kamar Dayat, Dayat langsung tertidur pulas. Namun sebelum tidur, Dayat sempat memesan agar lampu dipadamkan. Di dalam kamar Dayat, Dayat mengantungkan burung-burung dalam kandang. Ada 5 kandang burung tergantung yang dapat kita lihat saat kita rebahan saat ruangan dalam kondisi terang. Posisi kandang-kandang tersebut adalah sebelah kiri Jajang. Sedangkan saat lampu padam, kita hanya bisa mendengar suara burung yang bergerak. Tidak lupa, posisi jendela tepat di atas kepala mereka rebahan. Jajang tidur menyamping ke kanan menghadap punggung Dayat, yang tidur menyamping ke kanan juga. Dayat menghadap ke dinding. Entah jam berapa Jajang merasakan udara dingin menyentuh seluruh tubuhnya sehingga ia dibuat terbangun. Saat membuka matanya, Jajang dapat melihat cahaya menyoroti ruang kamarnya, membuat kondisi kamar menjadi remang-remang. Ternyata saat itu jendela sudah terbuka. Jajang juga dapat mendengar suara gerakan jendela. Kemudian Jajang dibuat kaget dengan kandang-kandang burung yang bergoyang-goyang, membuat seisi ruangan berisik. Burung-burung itu seakan ingin menyelamatkan diri agar terbebas dari kandangnya. Jajang mencoba membangunkan Dayat. Yat, burung-burung kenapa itu? Ruangan masih dibuat berisik oleh burung-burung yang gelisah itu, ditambah dengan suara jendela yang bergoyang-goyang. Dayat tidak mau terbangun, lalu Jajang merebahkan tubuhnya menyamping ke kiri. Di antara sama-sama cahaya, ia melihat 5 kandang burung tersebut bergoyang-goyang. Hingga Jajang terpancing untuk melihat ke arah kakinya. Jajang dikejutkan dengan kain putih yang membentang, seakan ada seseorang yang membentangkannya. Tapi tak terlihat siapapun di situ. Jajang mencoba menghiraukannya saja dan melihat ke atap. Namun kain putih itu tiba-tiba saja menutupi tubuhnya, membuat jantung Jajang berdebar-debar karena ketakutan. Lalu Jajang memberontak dan melompat ke sebelah kirinya untuk menekan saklar. Seketika ruangan pun menjadi terang. Namun Jajang tidak melihat ada apapun di situ. Kain putih yang baru saja menutupi tubuhnya itu menghilang seperti ditelan bumi. Bahkan kalau ada seseorang yang menjahilinya, seharusnya orang itu masih ada di situ. Sedangkan Dayat tidak bergerak sedikit pun dikarenakan keadaan yang mabuk parah. Jajang tidak tidur hingga pagi. Oke, sekian kisah horor kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Buat kalian yang mau berbagi kisah horornya, kalian bisa kirim ke email yang sudah disediakan di deskripsi.